Detik berikutnya, 8 lampu perak muncul, terbang dari segala arah. Pada saat ini, Mei Gongzi tidak bisa tidak memikirkan apa yang Raja Iblis Merak Besar katakan kepadanya sebelum dia diuji. Injak tarian kuning misterius. Pada saat berikutnya, dia sudah menari dengan anggun, sosoknya melintas, dan dia mengebor celah cahaya perak. Cahaya perak jatuh dan bergabung ke dalam altar. Namun, lebih banyak cahaya perak telah terbang. Mei Gongzi hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan mentalnya dan menari tarian rahasia surgawi, yang merupakan pandangan pertama dari pintu. Memegang batu keberuntungan dengan erat di tangannya, dia terus berjalan melalui cahaya perak yang cukup untuk menembusnya. Mungkin, terkena cahaya perak tidak akan benar-benar dipotong dan mati, tetapi tes pewarisan ini kemungkinan akan gagal. Sebelum masuk, Raja Iblis Merak Besar telah memberitahunya bahwa hanya ada satu kesempatan untuk ujian, orang-orang dengan alam kultivasi yang berbeda akan diuji, dan isi ujiannya akan berbeda. Dia masih di peringkat ke-8 dan belum dipromosikan ke peringkat ke-9. Ini adalah waktu terbaik untuk menerima ujian. Karena tarian surgawinya sudah merupakan pencapaian kecil. Apakah dia bisa lulus tes atau tidak terserah padanya. Di bawah tekanan besar ini, tarian Tianji terasa seperti hal yang biasa. Tarian Mei Gongzi mulai menjadi lebih cepat dan lebih cepat, terus-menerus bola-balik di antara celah-celah ruang yang semakin padat, dan cahaya perak di bawah kakinya juga menjadi semakin banyak intens. Cahaya perak yang semakin intens juga memantulkan sosoknya semakin menyilaukan. Secara bertahap, Mei Gongzi tidak bisa bertahan lagi. Yang pertama adalah tekanan dari kekuatan mental, dia harus menyebarkan kekuatan mental sepenuhnya untuk menemukan celah-celah yang tidak bisa dilepaskan. Namun, di bawah pemotongan ruang yang konstan, kekuatan mentalnya juga terus terpengaruh, dan kecepatan konsumsinya sangat cepat, dan kemudian tubuhnya mulai tidak dapat mengikuti bimbingan spiritual karena kelelahan. Dan retakan ruang di sekitarnya masih menjadi semakin banyak, dan tidak ada tanda-tanda pengurangan. Dia sendiri tidak tahu berapa banyak serangan yang dia hindari. Namun, karena serangan keretakan ruang ini belum berakhir, itu berarti dia belum lulus ujian. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Serangan-serangan ini sangat menakutkan sehingga jika dia tidak hati-hati, rambutnya akan terpotong. Perasaan yang sebenarnya membuatnya merasa bahwa kematian akan datang padanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan terbangun sedikit. Namun, batas tubuhnya akan datang, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk merangsang potensinya, ketakutan akan kematian akan datang lagi. Pada saat ini, cahaya bengkok melintas dengan tenang di salah satu tangannya. Retakan ruang yang tersapu dengan cepat tiba-tiba menjadi lambat pada saat ini. Retakan ruang perak terlihat sangat jelas pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia telah dipotong-potong olehnya. Kecepatannya melambat, dan ini adalah pertama kalinya Mei Gongzi bisa melihat dengan jelas keberadaan seperti apa yang dia hindari sebelumnya. Altar di kaki telah menerangi sebagian besar area, dan saat ini, retakan di udara adalah yang paling padat. Rahasia surgawi menari, dia berjalan dengan kecepatan yang luar biasa, bergerak dalam ritme yang unik di antara celah-celah ruang yang seolah membelah seluruh dunia. Di bawah keadaan kecepatan sangat melambat, bahkan jika retakan ini sangat padat, dia jauh lebih santai. Di tangannya, cermin kristal dengan tubuh sebening kristal bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa, dan lingkaran cahaya samar mengalir, memancarkan kilau lembut yang membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi lamban. Jika masih ada kekuatan di dunia ini yang dapat mempengaruhi ruang, mungkin itu adalah waktu. Waktu dan ruang penuh dengan kekuatan misterius, dan mereka dapat saling mempengaruhi. Cermin kristal adalah tanda Kaisar Iblis Kristal Besar, dan apa yang dicap di dalamnya adalah perubahan waktu yang akhirnya dipilih Tang San setelah berpikir keras. Hanya waktu yang dapat memengaruhi ruang, ini adalah penilaian Raja Dewa. Pada saat ini, ketika Mei Gongzi dalam bahaya, perubahan waktu memainkan peran besar. Satu demi satu filamen perak diam-diam tercetak di altar di bawah kakinya, dan cahaya di altar menjadi semakin terang. Cahaya menyilaukan memenuhi ruang sekitarnya dengan fluktuasi aneh. Perubahan waktu tidak berlangsung lama, tetapi cukup untuk Mei Gongzi. Ketika celah ruang terpadat lewat, sisanya hanyalah beberapa fluktuasi ruang yang tersebar. Mengambil keuntungan dari momen lambat sebelumnya, dia mengambil keuntungan dari desahannya, menyesuaikan diri, dan menari lagi. Gerakan lambat singkat sebelumnya memberinya pemahaman baru tentang tarian rahasia surgawi. Cahaya perak menyelimuti tubuhnya dan mulai menarik ruang. Pada saat inilah dia menyadari bahwa tarian rahasia surgawi tidak hanya digunakan untuk menghindar, tetapi juga untuk bimbingan aktif. Di bawah bimbingan fluktuasi ruang yang indah yang melekat pada tarian rahasia surgawi, celah-celah ruang yang begitu padat sehingga sulit untuk dihindari akan secara otomatis menjadi teratur, dan mengubah orientasinya dengan daya tariknya, memungkinkannya untuk menghindar. Tanpa bantuan perubahan waktu, mungkin butuh waktu lama baginya untuk menemukan rahasianya, tetapi pada saat ini, dia telah terinspirasi. Akhirnya,
Ketika sinar terakhir dari cahaya perak lewat dengan tenang dan bergabung ke dalam altar di bawah bimbingan Mei Gongzi Tianjiwu, seluruh dunia tampak berubah menjadi perak dalam sekejap. Dalam penglihatan Mei Gongzi, semuanya memancarkan cahaya perak yang cemerlang, dan dia tampaknya telah melakukan perjalanan melalui ruang yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini. Begitu tubuhnya menjadi ringan, dia merasa seperti menginjak tanah lagi, dan dia mendapati dirinya muncul kembali di gua aslinya. Pada saat ini, gua itu tidak lagi gelap, dan seekor merak perak besar muncul di depannya. Merak perak membentangkan bulu-bulu cemerlang di belakangnya, dan sepasang mata tampak penuh senyuman. Detik berikutnya, mata di setiap bulunya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, menyinari Mei Gongzi, membasuh tubuhnya. Di dahi Mei Gongzi, mahkota merak emas muncul diam-diam, tetapi di bawah sapuan cahaya perak, mahkota merak emas berubah menjadi emas putih. Mei Gongzi bermandikan sungai panjang angkasa, menghasilkan perubahan yang luar biasa. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi burung merak putih perak, sosoknya dan burung merak besar di depannya bergabung satu sama lain, seolah-olah menari di seluruh dunia, membimbing rahasia surgawi ke dunia luar angkasanya sendiri. Situasi yang indah ini berlanjut untuk waktu yang lama, dan dia sendiri tidak tahu berapa lama. Ketika dia sadar kembali, semuanya tampak luar biasa indah. Dia sudah bisa dengan jelas merasakan perubahan ruang di dunia ini. Tidak jauh di depannya, sehelai bulu indah melayang dengan tenang, warnanya putih emas, tetapi memancarkan lingkaran cahaya biru, seolah-olah ada 3 ruang yang beriak di mata 3 bulu di bulu itu. Tianjiling, token dari klan monster merak, juga merupakan artefak asli dari klan monster merak. Mei Gongzi telah memegangnya sebelumnya, tetapi pada saat ini, Tianjiling tampaknya sedikit berbeda. Itu memancarkan cahaya lembut, dan penuh afinitas ketika menghadapnya, seolah-olah itu sendiri adalah bulu pada Mei Gongzi. Mei Gongzi mengangkat tangannya dan melambai dengan lembut ke arah pena bulu surga, dan pena bulu langit terbang diam-diam di depannya dan menari dengan gembira di sekitar tubuhnya. Lingyan membawa sinar cahaya yang cemerlang, dan samar-samar, dia sepertinya melihat masa depan yang jauh. Mei Gongzi menatap dengan saksama, dan pada pandangan pertama, dia melihat bahwa dia sedang berdiri di tempat tinggi dengan pakaian lengkap, dan ada banyak sosok yang memujanya di bawah. Di mata kedua, dia melihat dirinya melayang di langit, dan selalu ada sosok di sisinya, tubuhnya memancarkan kecemerlangan biru, yang mencerminkan kecemerlangannya sendiri. Bulu terakhir tiba-tiba berubah menjadi merah tua pada saat ini, dan Mei Gongzi akan melihat dengan seksama ketika rasa takut yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Ah! Serunya, tiba-tiba tersadar dari tatapannya. Tianjiling masih menari di sekelilingnya, namun ketiga mata Ling itu telah kembali normal, seolah-olah apa yang dilihatnya sebelumnya hanyalah ilusi. Namun, gambar di mata 3 bulu itu begitu jelas, dan itu terasa begitu nyata baginya. Mei Gongzi memegang Tianjiling di tangannya, sedikit mengernyit. Apa sebenarnya itu? Raja Iblis Merak Besar mengatakan kepadanya bahwa, sebagai pengendali ruang, klan Iblis Merak awalnya memiliki kemampuan yang kuat, yaitu, untuk menangkap rahasia, yang juga merupakan asal dari tarian rahasia surgawi. Tetapi dalam sejarah klan Iblis Merak, hanya leluhur Kaisar Iblis Merak yang benar-benar dapat menangkap rahasianya. Kaisar Iblis Merak berkata sebelum kematiannya bahwa jika kamu ingin menangkap rahasia, kamu harus benar-benar mendapatkan persetujuan rahasia. Jadi, apakah dia dikenali sekarang? Gambar yang muncul di Tianjiling yang aku lihat sebelumnya, bukan? Apakah itu misteri surga? Dengan pikiran, saat berikutnya, dia sudah meninggalkan gua. Di luar gua, Raja Iblis Merak telah menunggunya. Ketika Raja Iblis Merak melihat Mei Gongzi sekilas, cahaya menyilaukan muncul di matanya. Pada saat ini, Mei Gongzi di matanya sangat halus, tampaknya menjadi entitas, dan tampaknya tidak ada di dunia ini, tetapi telah menjadi bagian dari ruang. Apakah kamu berhasil lulus ujian? Berapa lama kamu bertahan di altar? Raja Iblis Merak Agung bertanya dengan tergesa-gesa dengan beberapa kejanggalan. Mei Gongzi mengedipkan matanya, kembali sadar, dan berkata, sudah lama sekali. Iya, pasti lama, kalau tidak kamu tidak akan dikenali oleh Tianjiling. Awalnya, aku hanya 1/5 dari waktu, dan aku dipaksa mundur oleh ruang. Menurut perkiraanku, setidaknya hanya 3/5 dari waktu yang dapat benar-benar dikenali oleh Tianjiling, yang dianggap telah lulus ujian warisan. Tetapi situasi terbaik para leluhur sebelum aku mendekati 2/5. Tampaknya kamu memang berbakat. Tidak heran bahwa pada usia yang begitu muda, kamu memiliki pemahaman awal tentang tarian rahasia surgawi. Kamu lulus ujian dengan tarian rahasia surgawi, bukan? Mei Gongzi mengangguk tanpa sadar, dia tidak mengatakan bahwa dia benar-benar lulus semua tes. Sebelum kembali, ibunya telah mengatakan kepadanya bahwa dia harus memiliki keraguan tentang Raja Iblis Merak Besar, terutama untuk informasi penting. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia sepenuhnya mempercayai ibunya. Karena Raja Iblis Merak tidak bertanya, dia tidak perlu mengatakannya.
Apakah kamu pernah melihat sesuatu dari bulu merak? Para leluhur mengatakan bahwa ketika warisan diperoleh, pertama kali melihat rahasia langit seringkali paling jelas, dan setidaknya sekilas masa depan dapat dilihat dari salah satu dari mereka. Bukankah itu 3? Mei Gongzi berpikir dalam hati, tetapi dia masih mengikuti kata-kata Raja Iblis Merak Besar dan berkata, "Yah, sepertinya aku telah melihatku berdiri di tempat tinggi dengan pakaian lengkap, dengan banyak jamaah di bawah ini." Mendengar kata-katanya, mata Raja Iblis Merak tiba-tiba berbinar, "Oke, oke, oke, hahaha. Sepertinya anakku benar-benar memiliki harapan untuk menjadi ratu dalam waktu dekat. Klan Iblis Merak kita, ini harapan, ini harapan. Kamu seharusnya sudah menembus urutan ke-9, kan?" Mei Gongzi tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat kultivasinya sendiri. Benar saja, dia tidak tahu kapan kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia sudah melangkah ke urutan ke-9. Tidak hanya itu, kekuatan garis keturunan di tubuhnya berubah menjadi emas putih di beberapa titik, dan seluruh garis keturunan tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Mei Gongzi menarik kembali pikirannya dan kembali ke kediamannya. Ketika dia datang ke istana leluhur, itu dikirim oleh Raja Iblis Merak Besar bersamanya, dan dia telah merasakan perubahan di tubuhnya. Mei Gongzi sekarang pada dasarnya menguasai kemampuan untuk mengendalikan ruang setelah evolusi garis keturunan. Mahkota emas meraknya juga tampaknya telah kembali menjadi emas, dan itu hanya akan berubah menjadi emas putih ketika dia menggunakan pena bulu surgawi. Dalam pertempuran hari ini, lawannya tidak terlalu kuat untuk jujur, bahkan klan rubah, bahkan klan emas, memiliki kekuatan tempur yang terbatas. Terlebih lagi, trik ilusi pihak lain, di depan pengontrol ruangnya, benar-benar hanya lelucon. Dia mengalahkan lawan, dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Hari itu, dia hanya memberitahu Raja Iblis Merak Besar tentang salah satu dari 3 mata bulu yang dia lihat. Mata bulu pertama tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia bisa menjadi patriark dari klan Iblis Merak di masa depan, atau bahkan generasi baru Kaisar Iblis Merak. Apa arti rahasia celestial yang dihadirkan di mata kedua dan ketiga yang tersisa? Rahasia celestial kedua adalah mengatakan pada diri sendiri bahwa akan ada sosok biru menari denganku di masa depan, menjadi pasanganku, atau siapa orang ini? Dilihat dari penampilan sosok itu pasti manusia, dan itu adalah pasangan masa depannya, dan dia pasti manusia. Siapa dia? Di mana dia? Dan misteri surgawi ketiga, yang sebenarnya tidak bisa dilihatnya, hanya melihat warna merah tua yang penuh dengan kekuatan penghancur. Apa artinya? Misteri surgawi ini selalu membuat hatinya berat. Dalam perjalanan ke sini, Raja Iblis Merak Besar mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika klan monster merak telah menguasai link rahasia surgawi, tidak akan mudah untuk mengintip rahasia surgawi, dan itu akan menghabiskan banyak biaya, bahkan kekuatan hidup. Leluhur Kaisar Iblis Besar Merak mempengaruhi umurnya karena dia mengintip ke langit, dan menjadi keberadaan berumur pendek di antara Kaisar Iblis Besar. Namun, ketika dia menjadi dewa di masa depan, Tianjiling akan merespons, dan dia akan memiliki kesempatan untuk mengintip rahasia itu lagi. Hal yang sama berlaku untuk setiap kemajuan besar. Jika kamu ingin melihat rahasia surga, kamu harus menunggu sampai terobosanmu berikutnya dan mencapai tingkat dewa. Ashura juga menjadi lebih kuat. Dia menonton pertandingan Ashura hari ini, tetapi dia tidak memahaminya, seperti kebanyakan orang. Namun, dia percaya bahwa itu jelas bukan pertandingan palsu. Dengan status mamut emas, bagaimana mungkin bekerja sama dengan manusia untuk melawan korek api palsu? Dia bisa lulus tes pewarisan darah dari klan monster merak, dan aku ingin berterima kasih padanya. Yang pasti tanpa batu keberuntungan dan perubahan waktu di cermin kristal, bahkan jika dia bisa lulus ujian, dia pasti tidak akan dalam keadaan sempurna seperti sebelumnya. Dia benar-benar baik pada dirinya sendiri, aku tidak tahu apakah dia bisa memahami rahasia surgawinya melalui Tianjiling dan mengkonfirmasi apa tujuan dia untuk menjadi baik pada dirinya sendiri. Dia akan bertarung dengannya besok. Dibandingkan dengan pertarungan 1 lawan 1, bergabung dengan Ashura membuatnya sedikit gugup. Datang ke kompetisi kali ini juga sangat penting bagi Mei Gongzi, hanya untuk menguji warisannya melalui perang, dan untuk lebih memahami warisan ini. Dia tidak melihat Ashura setelah pertandingan karena dia tidak tahu mengapa dan sedikit enggan untuk terlalu banyak berhubungan dengan Ashura. Dalam hatinya, ada sosok yang sering muncul, tetapi dia tidak pernah bisa melihatnya lagi. Sebelum meninggalkan kota Keri kali ini, dia kembali ke Akademi Keri lagi, tetapi dia masih tidak melihat pria bernama Tang San itu. Tang San, mengapa setiap kali aku memikirkan nama ini, aku memiliki perasaan khusus di hatiku. Pada saat ini, Tang San, Ashura di mata Mei Gongzi, sedang mendaki lagi. Setelah meninggalkan halaman leluhur, Tang San tidak kembali ke kediamannya, dia meminta kucing besar itu untuk pergi ke Sword Saint Palace untuk mencoba mendaki Gunung Suci, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan persetujuan dari Sword Saint Palace, dan kemudian dia datang ke Gunung Suci Tianyang lagi.
Efek magis Yin dan Yang Qi ditampilkan dengan jelas dalam pertempuran hari ini. Dalam pertandingan hari ini antara dia, kucing besar dan Mei Gongzi, dalam hal kekuatan lawan, tidak ada keraguan bahwa mamut emas yang dia hadapi adalah yang paling kuat, dan mamut emas kemungkinan akan menjadi praktisi teratas di antara para peserta dalam kompetisi elit ini. Tang San sebenarnya tidak tahu seberapa besar efek yang bisa dimainkan telapak tangan itu pada saat itu, tanpa diduga, di bawah perfusi Yin dan Yang, telapak tangan itu memainkan peran yang menentukan, secara langsung mengalahkan lawan. Dapat dilihat betapa sengitnya nafas Yin dan Yang. Dua Qi Yin dan Yang muncul ketika langit dan bumi pertama kali dibuka. Kombinasi Yin dan Yang dan pencampuran naga dan harimau melahirkan kehidupan, yang mengandung misteri yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai Raja Dewa di kehidupan sebelumnya, Tang San memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang hal ini, tetapi pada saat itu, kultivasinya harus didasarkan pada semangat bela dirinya sendiri. Dalam kehidupan ini, ia memiliki kemampuan untuk mendapatkan garis keturunan lain, dan kemudian memiliki berbagai peluang untuk dicoba. Yang paling mengejutkannya hari ini adalah perubahan kualitatif yang dihasilkan dari perpaduan berbagai kemampuan. Jika fusi ini dapat melangkah lebih jauh, maka, bahkan jika dia bukan praktisi tingkat dewa, seharusnya tidak begitu sulit untuk bertarung melawan praktisi tingkat dewa biasa. Selain itu, menguasai dua Qi Yin dan Yang juga akan membantunya memperbaiki suar ruang dan waktu di masa depan. Suar ruang waktu tidak begitu mudah didapat, dan jika kamu ingin memperbaikinya, selain terbiasa dengan hukum ruang dan waktu, kamu juga membutuhkan dukungan yang lebih kuat. Dengan pengalaman dan kesadaran Tang San, dia hanya bisa memperbaikinya sampai batas tertentu sekarang, dan dia sendiri tidak bisa mengatakan seberapa jauh itu bisa disempurnakan. Tetapi dengan penambahan Yin dan Yang dua Qi, saat pemurnian, efek penguatan pemurnian pasti dapat dicapai. Setelah membayar 10 koin elemen, Tang San datang ke kaki Gunung Suci Tianyang lagi, melangkah keluar dan menaiki anak tangga pertama. Kali ini, dia tinggal langsung di langkah pertama. Segera, napas maskulin yang kuat mengalir ke tubuhnya. Dia diam-diam membimbing Qi maskulin ini ke dalam tubuhnya, dan kemudian mencoba menggunakan pusaran Yin dan Yang dalam merek kaisar perak birunya untuk menariknya. Benar saja, pusaran langsung menelan Qi maskulin itu, dan Qi Yin dan Yang di pusaran segera melonjak. Apa yang mengejutkan Tang San adalah bahwa meskipun dia melahap aura paling yang dan kuat, ketika aura paling yang dan kuat ini berputar di pusaran, sebagian kecil darinya tampaknya berubah, bukan menjadi yang paling Yin. Napas paling lembut, tapi perasaan naga dan harimau bertemu, berubah menjadi napas yang netral dan damai. Dan energi ini berbeda dari energi Xuantian Gong, itu jelas merupakan keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Jika itu orang lain, mungkin dia masih tidak tahu energi macam apa ini, tetapi Tang San pernah mengendalikan seluruh alam dewa, dan itu adalah alam dewa tingkat tinggi, jadi dia mengenali benda ini secara sekilas. Apakah ini suasana kekacauan? Ketika langit dan bumi tidak terbuka, terjadilah kekacauan. Kekacauan menghasilkan Taiji. Taiji dibagi menjadi dua jenis, yaitu Yin dan Yang, dan kemudian makhluk-makhluk di belakang lahir. Di bawah perpaduan Yin dan Yang, naga dan harimau, Key of Chaos sebenarnya diproduksi. Meskipun hanya sedikit, energi kacau ini terlalu berharga. Ini adalah energi spiritual primordial, dan merupakan suplemen mutlak untuk setiap bentuk kehidupan dan keberadaan di tingkat manapun. Dalam arti tertentu, Ki surgawi para dewa sebenarnya adalah Ki kekacauan, tetapi Ki surgawi memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada Ki kekacauan di depanmu, yang setara dengan Ki kekacauan yang dimurnikan. Faktanya, kekuatan keyakinan bahwa alam dewa menarik dari pesawat yang dikendalikannya sebagian besar adalah Key of Chaos. Jika Tang San masih raja para dewa, energi kekacauan tentu saja tidak ada artinya baginya, tetapi dia adalah manusia biasa sekarang, dan dia masih jauh dari menjadi dewa, jadi itu akan berbeda. Energi kacau ini adalah suplemen mutlak untuk tubuhnya dan Xuantian Gong. Setelah suplemen utama, fisik Tang San memiliki kesempatan untuk meningkat. Dia dengan hati-hati mengumpulkan energi kacau ini, membungkusnya dengan energi Xuantian, dan menyerapnya setelah pelatihan. Kejantanan di tubuhnya mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat, meskipun pusaran Yin dan Yang dapat menyerap sebagian dari traksi, ketika lebih banyak energi yang diintegrasikan ke dalam tubuh, itu menjadi tidak stabil. Tang San tidak berani membiarkannya dalam keadaan tidak stabil, begitu Yin dan Yang tidak seimbang, kemungkinan akan merusak merek, dan semua yang telah dia lakukan sebelumnya akan sia-sia, dan dia akan terluka parah. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan ruang yang diubah oleh burung merak untuk mengisolasi pusaran dari maskulinitas yang dia hirup. Dan dia tidak lagi menghindar dari kejantanan yang terserap ini, dan membiarkannya menyatu ke dalam tubuhnya. Kemudian melahap dan membimbing mereka dengan energi ganas dan mendominasi dari geng emas Liger, sehingganya berkumpul di dekat inti jiwa mereka dan menekan mereka sebanyak mungkin. Meskipun udara maskulin ini mendominasi,
Dengan kemampuan fisik Tang San saat ini, ditambah ini hanya energi langkah pertama, itu masih dapat ditangani dengan aman. Kali ini dia tidak tinggal terlalu lama, butuh sekitar 2 jam, dan ketika napas maskulin ini diserap dan dikompresi sampai batas tertentu, dia pergi. Target keduanya secara alami adalah Gunung Suci Diin. Tang San datang ke Gunung Suci Diin, membayar biaya tiket, dan juga baru menginjak langkah pertama. Kali ini dia lebih berhati-hati saat menyerap. Menyerap jejak Yin Qi akan menginduksi jejak Yang Qi, dan mentransmisikan keduanya bersama-sama melalui kekuatan ruang yang diubah oleh burung merak menjadi pusaran Yin dan Yang yang dicap oleh Kaisar Perak Biru. Yin dan Yang yang baru tiba secara alami tidak stabil, dan kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada merek di pusaran asli, segera, mereka berasimilasi. Tang San bisa merasakan pusaran Yin dan Yang tumbuh sedikit. Ketika ada agitasi dalam proses asimilasi, perubahan waktu ditambahkan bersamanya, memperlambat kecepatan, dan dengan cara ini, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berintegrasi. Benar saja, melakukan ini layak. Pusaran Yin dan Yang dalam merek Kaisar Perak Birunya meningkat jauh lebih cepat daripada berkultivasi di dunia luar. Tang San sangat sabar, hanya menyempurnakan dan menggabungkan sedikit demi sedikit. Dan semakin besar intensitas energi dari pusaran Yin dan Yang itu sendiri, semakin cepat peleburan Qi Yin dan Yang baru, sehingga membentuk lingkaran yang baik. Dengan cara ini, butuh sekitar 2 jam untuk sepenuhnya mengasimilasi maskulinitas yang diserap dari Gunung Suci Tianyang. Kali ini, dia bertindak dengan sengaja, dan kerugiannya lebih kecil. Setelah fusi selesai, kekuatan Yin dan Yang di tubuh Tang San langsung berlipat ganda. Tentu saja, ini bukan akhir. Setelah energi maskulin habis, ia langsung menyerap cukup banyak Yin hingga nafas lembut dari Gunung Suci Diin, dan kemudian kembali ke Gunung Suci Tianyang untuk berlatih. Cara yang sama. Pada saat larut malam, Tang San sudah melakukan 2 perjalanan pulang pergi. Meskipun ia menghabiskan banyak koin elemen, energi Yin dan Yang di tubuhnya telah meningkat menjadi 4 kali lipat dari yang sebelumnya, yang layak digunakan. Namun, pada saat ini, Tang San juga menemukan masalahnya. Masalahnya adalah pusaran Yin dan Yang menjadi tidak stabil karena peningkatan kekuatan mereka. Dan ini tidak terpengaruh oleh kebaikan dan keburukan. Setelah persepsi dan penilaian yang cermat, Tang San menemukan masalahnya, alasan mengapa pusaran udara 2 Yin yang tampak tidak stabil lagi bukanlah masalah dengan kultivasinya, tetapi bagian yang awalnya milik merek Kaisar Perak Biru sebagai perekat. Energi dari kehadiran agen abis. Dengan kata lain, tanpa rekonsiliasi merek Langen Huang itu sendiri, Yin dan Yang Qi menjadi tidak stabil lagi. Jika kamu ingin menjaga Yin dan Yang Qi selalu stabil, kamu harus benar-benar mengolahnya ke tingkat keselarasan antara Yin dan Yang dan integrasi naga dan harimau. Namun saat ini, Tang San masih jauh dari level ini. Apakah itu maskulin atau feminin, dia belum mengembangkan intinya. Ini membutuhkan waktu dan membutuhkan lebih banyak energi. Apa yang harus aku lakukan jika energi merek Kaisar Perak Biru habis? Satu-satunya cara adalah secara alami menyerap kekuatan darah yang lebih kuat dari sistem tanaman dan menambahkannya ke merek Kaisar Perak Biru, sehingga merek Kaisar Perak Biruku dapat meningkatkan latar belakangnya dan memenuhi keseimbangan antara Yin dan Yang, kondisi dasar udara. Itu tidak mungkin tanaman dengan salah satu atribut Yin dan Yang. Jika selain dari 2 atribut ini, jika tidak, perekat itu sendiri akan cenderung ke kedua sisi, yang akan menyebabkan ketidakstabilan yang besar. Kemudian, di pertandingan berikutnya, bisakah kamu membiarkan dirimu bertemu lawan nabati? Garis keturunan tingkat kedua sudah cukup, biarkan dirimu melahap dan menyerapnya dengan baik, dan menambahkan beberapa latar belakang ke merek Kaisar Perak Birumu. Dalam kompetisi ini, menemukan garis keturunan yang cocok untuknya adalah salah satu tujuan Tang San. Sekarang, di antara beberapa tanda garis keturunannya, termasuk Yin dan Yang, Kaisar Perak Biru baru saja mencapai tingkat kedua, transformasi Jinpeng dan transformasi waktu termasuk dalam garis keturunan tingkat kedua. Selain itu, Ling Qi Tianyan, transformasi Liger dan Harimau, dan transformasi Merak semuanya termasuk dalam garis keturunan tingkat pertama yang mutlak. Dan sekarang masih ada lowongan di tubuhnya, bisa diisi dulu. Hari ini, dia benar-benar melahap kekuatan garis keturunan Mamut Emas, dan merek garis keturunan ini saat ini digunakan sebagai cadangan. Tetapi jika kamu dapat menyerap beberapa kekuatan garis keturunan yang sesuai dengan garis keturunan tingkat keduamu, dan menyatu dengan mereka, untuk menaikkannya ke tingkat pertama, itu akan menjadi yang terbaik, membuka jalan bagi dirimu untuk menjadi dewa di masa depan. Ide Tang San adalah untuk menyerap beberapa kekuatan garis keturunan yang lebih kuat, dan kemudian memilih dan menggabungkannya untuk memilih kombinasi terbaik. Kembali ke hotel, meditasi dan istirahat. Tang San dalam suasana hati yang sangat baik sekarang, bukan karena Yin dan Yang Qi hari ini sangat meningkat seperti yang diharapkan, tetapi karena besok dia akan bisa bertarung berdampingan dengan Mei Gongzi lagi, dan kombinasi 35 akan kembali ke arena.
Meskipun berada di dunia lain, perasaan ini benar-benar luar biasa. Begitu fajar menyingsing, Tang San bangun dari meditasi, seluruh tubuhnya disegarkan, dan efek berlatih dengan Key of Chaos sangat bagus. Meskipun tidak banyak Chaos Ki yang lahir di pusaran Yin dan Yang, ia memiliki efek memurnikan Suan Tiangongnya, sehingga memberi nutrisi pada dirinya sendiri dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Ini adalah kenaikan serba, bahkan membantu lautan roh. Jika kamu selalu dapat menggunakan Key of Chaos untuk membantu tubuhmu berkembang, maka kamu akan memiliki banyak kepercayaan diri untuk menembus ke tingkat dewa di masa depan. Tang San mandi, menyisir rambutnya dengan rapi, mengenakan pakaian putih bersih, dengan hati-hati memeriksa setiap detail di tubuhnya untuk memastikan penampilannya dalam kondisi terbaik, dan kemudian pergi untuk sarapan. Setelah sarapan, dia sengaja kembali ke kamarnya dan menggosok giginya lagi. Sebelum memakai topengnya, dia pergi ke lapangan Ancestral Court. Ketika dia datang ke Zooting Square, sudah ada banyak orang, tetapi tidak ada pemain, kebanyakan dari mereka adalah penonton. Tang San tidak tahu kapan Mei Gongzi akan beristirahat. Agar tidak mengganggu istirahatnya, dia tidak menghubunginya, dan hanya menunggunya di pintu masuk pemain. Kucing besar tidak memiliki kompetisi hari ini, ia harus beristirahat atau akan mendaki Gunung Suci. Dibandingkan kemarin, tidak diragukan lagi akan ada lebih banyak peserta hari ini, dan meskipun tidak setiap peserta dalam acara individu akan mendaftar untuk acara ganda, sebagian besar akan mendaftar. Kemudian tambahkan mitra, jumlah keseluruhan permainan mungkin lebih sedikit dari kemarin, tetapi jumlah peserta pasti akan lebih banyak. Sekitar setengah jam sebelum lotre dimulai, Mei Gongzi akhirnya menghubunginya, Asura, aku dalam perjalanan ke alun-alun, sekitar 10 menit lagi sampai, di mana kamu? Mendengar suara yang dikenalnya, Tang San segera menunjukkan senyum dan menjawab, aku akan menunggumu di pintu masuk arena kompetisi. Kemarilah dan kita akan berbaris untuk menggambar bersama. Oke, jawaban Mei Gongzi singkat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Tang San melihat sosoknya, mirip dengan pakaian kemarin, dengan tudung di kepalanya. Melihat Tang San berganti pakaian putih hari ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu berjalan di depannya. Melihat wajah cantik di bawah tudung, senyum Tang San tiba-tiba cerah, ayo pergi ke antrian. Mengatakan itu, dia menunjuk ke kontestan yang mengantri untuk menggambar. Di depan banyak monster dan roh, kedua sosok manusia itu tidak terlalu mencolok, tetapi mereka masih memperhatikan mereka dari waktu ke waktu. Kompetisi individu kemarin, banyak orang yang peduli dapat melihat dengan jelas. Pertandingan Tang San baik-baik saja, itu tampak seperti pertandingan palsu, tetapi kontrol spasial yang kuat dari Mei Gongzi dan kecemerlangan mahkota emas merak benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam pada banyak penonton. Terlebih lagi, dia cantik. Dia sangat cantik dan kuat, bagaimana mungkin dia tidak diperhatikan. Mereka tampil bersama dalam kompetisi ganda hari ini, dan mereka berkompetisi sebagai sebuah tim, dan tentu saja mereka diperhatikan lagi. Tang San dan Mei Gongzi tidak terlalu memperhatikan mempelajari lawan mereka kemarin, karena itu tidak ada artinya, mereka semua adalah babak sistem gugur, dan hanya tempat pertama di setiap grup yang bisa masuk final. Kemudian, cukup dengan memperhatikan praktisi teratas yang berhasil keluar dari grup di akhir, dan kontestan lain tidak bisa lepas dari nasib tersingkir. Format kompetisi ganda hari ini mirip dengan kompetisi individu kemarin, kecuali grup yang lebih kecil, dengan total 8 grup. Ada sekitar 20 pasang kontestan di setiap grup, dan jumlah totalnya sedikit lebih banyak dari kemarin. Namun, lebih sedikit orang yang benar-benar datang ke lotre daripada yang mendaftar. Tidak mungkin, mereka yang cedera dalam kompetisi individu kemarin, beberapa cedera serius mungkin tidak datang, dan mereka yang lebih memperhatikan kompetisi individu juga mengundurkan diri dari kompetisi ganda. Ini hanya ketika hadiah dari kompetisi ganda cukup kaya, dan akan ada banyak pelamar. Tang San dan Mei Gongzi berbaris, berjalan berdampingan, Tang San sekitar setengah kepala lebih tinggi dari Mei Gongzi, dan keduanya tampak sangat cocok. Mei Gongzi memiliki aroma samar seperti anggrek seperti mus. Meskipun dia hanya mengikuti sisinya dan keduanya tidak memiliki kontak, Tang San merasa bahwa sekarang adalah saat paling bahagia sejak dia datang ke dunia ini. Dia tidak pernah begitu tenang dengan Mei Gongzi sebelumnya, dan dia adalah mitra yang sepenuhnya setara. Pada saat ini, bahkan ada perasaan aneh di hatinya, mungkin itu adalah pengalaman yang aneh untuk membiarkan kekasihnya terlahir kembali sekali dalam kegelapan. Dari kesedihan yang luar biasa hingga ekstasi pada saat reuni, hingga sekarang aku mendekatinya dengan hati-hati dan menemukannya kembali. Aku tidak tahu mengapa, tetapi ketika aku melihat Mei Gongzi baru-baru ini, dia merasa bahwa penampilan Mei Gongzi semakin mirip dengan Xiao Wu. Ketika dia tumbuh dewasa, mungkin dia akan kembali ke penampilan aslinya. Sayang, kapan kamu benar-benar kembali padaku? Tang San selalu ragu-ragu tentang kapan harus mengaku kepada Mei Gongzi. Dia bahkan tidak tahu apakah akan menggunakan identitas Asura atau identitas Tang San, dan disinilah dia berjuang.
Jelas Ashura yang melakukan lebih banyak hal untuk Mei Gongzi, tetapi untuk beberapa alasan, Tang San merasa bahwa dia tampaknya memiliki kesan yang lebih baik tentang menyapu Xiao Tang. Dia masih menyimpan cangkir teh susu saat itu. Tunggu, tunggu, tunggu. Setidaknya setelah berurusan dengan krisis di Kerry City, ketika dia dan aku sudah dewasa, akan lebih baik untuk mengaku saat itu. Bagaimanapun, dia akan selalu berada di sisinya di masa depan, dan dia tidak akan punya pilihan lain selain dirinya sendiri. Siapapun yang ingin merampok istriku membutuhkan dia untuk terlihat baik. Mei Gongzi menoleh dan melirik Ashura di sampingnya dengan heran. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pada saat itu, dia sangat merasa bahwa Ashura tampaknya memiliki aura pembunuh. Tentu saja itu tidak ditujukan padanya, tapi dia tidak tahu siapa itu. Seolah merasakan tatapannya, Ashura juga menoleh, matanya bertemu, dan senyum muncul di wajah Ashura, dan bertanya, ada apa? Tidak ada. Apakah kamu memiliki pemikiran tentang permainan hari ini? Bagaimanapun, kita mungkin juga menghadapi musuh yang kuat. Tanya Mei Gongzi. Tang San berkata, aku awalnya ingin berdiskusi denganmu kemarin, tetapi setelah melihat kekuatan yang kamu tunjukkan dalam kompetisi, aku rasa itu tidak perlu. Setelah retretmu kali ini, kamu menjadi jauh lebih kuat. Aku merasa bahwa kamu telah mencapai tingkat asimilasi spasial, yang benar-benar menakjubkan. Asimilasi ruang angkasa. Bisakah kamu merasakannya? Mei Gongzi memandangnya dengan heran. Tang San mengangguk dan berkata, retakan ruang yang kamu kirim selama pertempuran lebih seperti membelah dari tubuhmu. Ini adalah ranahmu untuk ruang, bukan asimilasi ruang. Ini sangat sulit untuk dicapai. Aku tidak berharap kamu sudah bisa melakukannya. Warisan ini sepertinya sangat tidak biasa. Yah, itu sangat membantuku. Namun, kita tidak boleh gegabah hari ini. Bagaimana jika kamu menghadapi musuh yang kuat seperti yang kamu lakukan kemarin? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu melakukannya kemarin? Nah, itu telapak tangannya. Tang San berkata, kamu tahu aku menggabungkan beberapa kemampuan pada waktu itu, dan mentransmisikan kekuatan telapak tanganku langsung ke jantungnya melalui pertahanannya, sehingga pertahanan eksternalnya tidak dapat mengganggu, sehingga mengatasi musuh dan menang. Faktanya, dia juga memiliki beberapa aku ceroboh. Aku dekat, jika tidak maka akan sangat sulit. Pertahanan mamut emas memang sangat kuat. Setelah berpikir dengan hati-hati kemarin, dia masih tidak terburu-buru untuk menggabungkan darah mamut emas. Bagaimanapun, itu adalah sepotong darah. Dia takut akan ada beberapa variabel dalam proses fusi yang akan mempengaruhi permainan hari ini. Tidak ada yang bisa mempengaruhi kombinasi 3-5 mereka kembali ke arena. Mei Gongzi dengan serius berkata, mentransmisikan kekuatan ke tubuh lawan melalui teleportasi. Apakah ini juga mungkin? Tang San mengangguk dan berkata, ruang tidak hanya eksternal, itu juga bisa internal. Mungkinkah tidak ada ruang di tubuh manusia kita? Jika ada, mengapa kita tidak bisa mengendalikannya? Ketika dia mengatakan itu, mata Mei Gongzi tiba-tiba menyala, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu, berpikir dengan hati-hati tentang arti kata-katanya. Aku memiliki teknik pertempuran sederhana untuk mengajarimu. Ketika kamu punya waktu, kita bisa belajar dari satu sama lain. Teknik ini didasarkan pada pengendalian kekuatan ruang, dan itu akan membantumu, kata Tang San. Oke, Mei Gongzi setuju. Perasaan yang diberikan Ashura padanya selalu misterius dan kuat. Bahkan setelah evolusinya kali ini, dia tidak merasa bahwa kekuatannya jauh lebih unggul darinya, dan terkadang apa yang dia katakan bahkan lebih tajam daripada ayahnya. Giliran mereka untuk mengambil undian. Mei Gongzi memandang Tang San dan berkata, ayo. Oke, Tang San melakukan bagiannya. Kali ini dia tidak membuka dua sisi baik dan buruk, tetapi secara langsung dan diam-diam membangkitkan mata langit yang bijaksana, dan menunjukkan keberuntungan dan keberuntungannya untuk dirinya sendiri dan Mei Gongzi. Setelah memiliki domain baik dan buruk, penerapan Lingkitiannya telah mencapai titik di mana tidak ada jejak. Jangkau, undian, lotre tersebar, artinya memungkinkan mereka untuk menarik kelompok mana. Kelompok 1 nomor 8. Tang San menyerahkan plat nomor kepada staf. Itu sebenarnya grup pertama, artinya, setelah dimulainya permainan, mereka akan segera muncul. 3 meja, 6 pasang pemain sekaligus, dan kemudian mereka harus menunggu di ruang tunggu untuk kelompok 7 lawan mereka. Selama permainan sebelumnya selesai, mereka akan naik ke atas panggung. Keduanya mengambil kartu nomor mereka, karena mereka adalah pemain yang akan bermain di game keempat grup pertama, mereka harus menunggu langsung di ruang tunggu. Keduanya berjalan berdampingan, dan Mei Gongzi tiba-tiba bertanya kepada Tang San, apakah kamu punya taktik atau ide? Dia masih percaya pada Ashura dalam hal ini, lagi pula, mereka bertarung berdampingan, dan dalam menghadapi musuh-musuh yang kuat, taktik Ashura sangat berhasil. Tang San berkata, kamu telah meningkat pesat sejak kamu mundur, jadi aku tidak tahu efektivitas tempurmu yang sebenarnya sekarang. Itu bagus,
Kamu melepaskan dan menyerang, aku akan bekerja sama denganmu dan membantumu. Oke, Mei Gongzi mengangguk setuju. Pemahaman diam-diam antara keduanya perlu dipupuk, mereka tidak punya waktu untuk berlari sebelumnya, jadi mereka hanya bisa mengandalkan pertarungan yang sebenarnya untuk berlari. Pengundian berlangsung cepat. Cuaca cerah hari ini, matahari bersinar dan langit cerah. Ketika matahari terbit sepenuhnya dari timur, babak pertama kompetisi ganda resmi dimulai. Dibandingkan dengan pertandingan individu, Tang San sedikit gugup dalam pertandingan ganda hari ini. Lawannya tidak diketahui, dan dia menemani Mei Gongzi untuk bertarung bersama. Pemikirannya jauh lebih rumit daripada ketika dia bertarung sendirian. Itu hanya kata-katanya sendiri, dia hanya perlu bertindak sesuai dengan itu. Di pertandingan tim pertama, dia masih memiliki kepercayaan diri yang cukup. Namun di pertandingan hari ini, dengan Mei Gongzi, kombinasi 3 lawan 5 dari kehidupan mereka sebelumnya telah kembali ke arena. Yang perlu dia pertimbangkan bukan hanya masalah menang atau kalah, tetapi juga bagaimana membuat Mei Gongzi menang tanpa terluka sedikit pun. Pada saat yang sama, dalam permainan, dia juga ingin membuatnya merasakan perannya, dan akan lebih baik jika dia bisa memiliki sedikit kasih sayang untuknya. Mei Gongzi merasakan keheningan Ashura, menoleh untuk menatapnya, dan berkata, "Apa? Apakah kamu tidak percaya diri?" Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku sedang memikirkan hal lain. Sudah waktunya untuk kompetisi, jadi berkonsentrasilah." Mei Gongzi mengerutkan kening. Sudut mulut Tang San berkedut, berpikir dalam hati, yang kupikirkan hanyalah dirimu, otakku berdengung, bagaimana aku bisa berkonsentrasi. Tepat saat mereka berbicara, 3 pertempuran pertama babak pertama telah resmi dimulai. Pada saat ini, di ruang tunggu, beberapa pasang pemain telah tiba, menunggu permainan berikutnya dimulai. Tang San dan Mei Gongzi sama-sama manusia, dan mereka tidak mencolok di depan banyak monster dan monster tinggi, tetapi setelah kompetisi individu kemarin, tidak sedikit orang yang memperhatikan Mei Gongzi. Merasa bahwa mata sedang mengawasi mereka, Tang San menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa tidak jauh dari mereka, 3 pasang pemain telah tiba di ruang tunggu. Orang yang mengarahkan pandangannya adalah pemain yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari mamut emas kemarin, 7 meter jauhnya, sangat agung. Dia adalah iblis beruang, dengan rambut emas gelap di sekujur tubuhnya, dan cahaya ganas bersinar di matanya yang besar. Dan pasangan beruang iblis juga sangat aneh, sangat kontras dengan iblis beruang besar, itu adalah keberadaan kecil, pada pandangan pertama, Tang San bahkan tidak dapat mengenali spesiesnya. Ketika aku melihat lebih dekat, aku menyadari bahwa itu adalah keberadaan seperti manusia yang terlihat sedikit cacat. Tingginya hanya sekitar 1 meter 2, duduk di bahu iblis beruang, dan kepalanya sangat besar, mengambil setengah dari seluruh tubuh, dan anggota tubuhnya tampak merosot, sangat kurus. Tang San memikirkannya dengan hati-hati, dan kemudian muncul dengan spesies yang sangat langka. Spesies ini adalah sejenis klan monster, yang disebut bayi iblis. Bagaimana bayi iblis datang? Hampir tidak ada yang tahu, bahkan ada legenda bahwa mereka sebenarnya adalah cabang dari manusia, dan ada yang mengatakan bahwa mereka adalah goblin tingkat rendah yang bermutasi. Populasi ini sangat langka, dan bahkan ada legenda bahwa mereka telah punah, tetapi hari ini aku melihatnya di lapangan. Bayi iblis adalah eksistensi yang sangat menakutkan, dengan garis keturunan teratas tingkat 2, tubuh yang sangat lemah, dan bahkan vitalitas yang lemah. Ini juga merupakan alasan penting mengapa populasi ini sulit untuk direproduksi dan berada di ambang kepunahan. Namun, kekuatan spiritual mereka sangat kuat, dan mereka memiliki bakat spiritual yang sangat menakutkan. Ketika mereka lahir, kekuatan spiritual mereka dapat mencapai peringkat ke-7, dan mereka bahkan dapat mencapai peringkat ke-9 ketika mereka dewasa. Mungkin populasi ini dikutuk seperti dalam legenda, dan tidak ada bayi iblis yang mampu menembus ke tingkat dewa. Tubuh mereka terlalu lemah, tidak peduli seberapa kuat kekuatan mental mereka, akan sulit untuk menanggung kesusahan guntur. Di dunia bayi iblis, ada legenda bahwa jika bayi iblis menjadi dewa, kemungkinan besar akan menjadi penguasa seluruh dunia. Sayangnya, ini hanya legenda, karena belum pernah ada kasus bayi iblis menjadi dewa. Tetapi keluarga bayi iblis sangat percaya pada legenda ini, oleh karena itu, setiap kali bayi iblis menjadi dewasa, dia akan mencoba yang terbaik untuk mencari kemungkinan terobosan, berharap untuk menjadi praktisi tingkat dewa, dan akhirnya membawa populasi keluar, kutukan kepunahan. Dalam pertandingan 2 lawan 2 hari ini, Tang San benar-benar melihat spesies yang sangat langka ini. Mitra bayi ajaib adalah beruang ajaib emas gelap, salah satu penguasa klan beruang. Kombinasi seperti itu tidak diragukan lagi merupakan kombinasi kekuatan dan semangat, dan sangat cocok. Karena itu, mata 2 pasang pemain lainnya tertuju pada pasangan pemain ini, dan semua orang tidak mengetahui nomor satu sama lain, jadi lawan mereka berikutnya mungkin adalah pasangan ini. Tidak ada keraguan bahwa pasangan ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Kekuatan spiritual bayi ajaib tidak kurang dari garis keturunan tingkat pertama,
dan setelah kekuatan spiritual kuat sampai batas tertentu, peran yang dapat dimainkannya di medan perang jelas bagi para elit ini. Secara relatif, meskipun ada juga pemain yang mengenali Mei Gongzi, mereka masih secara tidak sadar percaya bahwa sepasang bayi iblis akan lebih kuat. Permainan ganda adalah permainan kombinasi dua orang, dan sangat penting bahwa keduanya saling melengkapi kemampuan satu sama lain. Karena alasan inilah jauh lebih umum bagi dua kontestan dalam kelompok yang sama untuk menjadi ras yang berbeda daripada membentuk tim dari ras yang sama. Setelah melihat keduanya, Tang San mengalihkan pandangannya ke dua pasang pemain lainnya, dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Dalam hal keberuntungan, dia percaya bahwa lawannya di babak ini bukanlah sepasang Dark Gold Demon Bear dan Demon Baby, tetapi pasangan lain yang lebih cocok untuknya. Bagaimanapun, itulah yang dia harapkan untuk bertemu lawan. Grup 1 nomor 7 dan grup 1 nomor 8 masuk ke kompetisi, bertempat di platform kompetisi nomor 1. Pada saat ini, suara staf telah datang, yang berarti bahwa Tang San dan Mei Gongzi akan bermain. Saat mereka berjalan menuju lorong, sepasang pemain lain juga keluar, seperti yang diharapkan Tang San, itu adalah pasangan pemain yang telah dia tebak sebelumnya. Mata kedua belah pihak saling berhadapan, Tang San dapat dengan jelas melihat ekspresi kagum dari lawan, mata mereka hampir semua tertuju pada Mei Gongzi, jelas mereka telah melihat pertandingan Mei Gongzi kemarin. Untuk pengendali luar angkasa dari Peacock Monster Rache, mereka secara alami sangat cemburu. Klan Monster Merak adalah garis keturunan tingkat pertama yang nyata, dan kontrol ruang selalu berubah. Kedua belah pihak mengikuti bagian itu dan pergi ke dua sisi panggung kompetisi masing-masing. Mei Gongzi menoleh untuk melihat Tang San, yang mengangguk padanya. Babak ini, Mei Gongzi dan Tang San memiliki keberuntungan, lawan mereka adalah sepasang garis keturunan sekunder, tidak terlalu kuat. Di atas panggung, Mei Gongzi dan Tang San berdiri berdampingan, dan di sisi lain, lawan mereka juga muncul. Itu adalah sepasang monster, kedua pemain adalah monster, tetapi mereka adalah ras yang berbeda. Pemain di sebelah kiri tingginya sekitar 4 meter, dengan kulit gelap dan penampilan sedikit seperti manusia, dia memiliki 8 lengan, yang masing-masing ramping dan ramping. Penampilan pemain lain bahkan lebih aneh, seluruh tubuhnya berwarna emas dan kemasan. Tang San pernah berpikir bahwa dia adalah pohon emas yang dibudidayakan dengan sempurna, tetapi setelah mengamati dengan cermat dia menemukan bahwa itu bukan, karena dia tidak memiliki aura kehidupan yang kuat, sebaliknya, ada aura kematian yang samar-samar meresapi tubuhnya. Berdasarkan pemahaman Tang San tentang berbagai roh di benua peri selama bertahun-tahun, ia pada dasarnya menentukan spesies dari dua lawan ini. Yang memiliki 8 lengan dan tubuh hitam pekat seharusnya adalah roh pohon laba-laba, sedangkan yang bertubuh emas dan berpenampilan indah, dengan mata yang benar-benar putih dan ekspresi suram, seharusnya adalah roh pemakan mayat yang terkenal. Corpse Devourer adalah tanaman seperti anggur yang sangat beracun. Itu memakan semua jenis mayat untuk mencari nafkah. Semakin kuat mayat yang dimakannya, semakin cepat mereka berevolusi, mereka memiliki kemampuan pencernaan yang super, dan dalam hal korosi, benar-benar itu adalah keberadaan nomor 1 di dunia monster. Spider Dryad lebih baik dalam pertempuran frontal, sementara Corpse Devourers bagus dalam serangan jarak jauh, serangan area, serangan beracun, yang sangat sulit untuk dihadapi. Keduanya adalah garis keturunan tingkat kedua di klan Monster Roh, dan kekuatan mereka luar biasa. Kombinasi keduanya jelas saling melengkapi dalam serangan jarak jauh dan dekat, dan saling bekerja sama. Tang San berkata kepada Mei Gongzi, mari kita bertarung satu sama lain, serahkan roh pohon laba-laba kepadamu, dan serahkan roh yang menelan mayat itu kepadaku. Oke, Mei Gongzi mengangguk sedikit. Permainan dimulai. Saat wasit mengumumkan permulaan, kerjasama pertama Tang San dan Mei Gongzi di atas panggung juga secara resmi dimulai. Roh pohon laba-laba adalah yang pertama bergerak, tubuhnya jatuh ke depan, dan kemudian, 8 tangannya telah dimasukkan ke tanah, dan kemudian berubah menjadi bayangan dan bergabung ke tanah dan menghilang. Di dunia roh, Spider Dryad memiliki gelar pembunuh bayangan, dan Spider Dryad teratas bahkan merupakan keberadaan yang tak terkalahkan di dunia yang penuh dengan bayangan. Setelah berubah menjadi bayangan, kecepatannya sangat cepat, dan jarak 200 meter datang dalam sekejap. Di antara dua napas, Spider Dryad sudah berada di depan Mei Gongzi. Mei Gongzi mengambil langkah, dan heksagram perak tiba-tiba meledak dari bawah kakinya, yang dibentuk oleh celah ruang. Dia menginjak bayangan yang terbang darinya. Tubuh roh pohon laba-laba memantul seketika, dan 8 lengan tajam berubah menjadi cahaya pedang gelap di udara, menembak ke arah Mei Gongzi. Di sisi lain, pada saat yang sama ketika roh pohon laba-laba diaktifkan, perut roh pemakan mayat sudah membengkak, seperti bola yang ditiup, dan cahaya keemasan di tubuh juga berubah menjadi energi kuning berkabut yang mengelilingi tubuh. Tingkat ekspansinya sangat cepat, dan diameter tubuhnya dengan cepat mencapai 3 meter. Pada saat ini, penelan mayat tiba-tiba merasakan bahaya,
dan tubuh bengkak itu tiba-tiba melompat ke depan, seperti bola yang tiba-tiba melambung. Dan di posisi sebelumnya, sesosok diam-diam muncul di sana. Course Devouring Essence melompat, dan sosok yang muncul di belakangnya juga melompat, mengejarnya seketika. Bola, itu berputar di udara, dan pada saat yang sama, itu membuka mulutnya, dan seteguk udara kuning mengalir keluar, dengan bau busuk yang tak terlukiskan menyerang sosok yang mengikuti di belakang. Gas mayat. Dan itu adalah gas mayat yang sangat beracun. Ki mayat dari esensi pemakan mayat datang dengan pertumbuhannya sendiri dan terus memakan mayat, semakin banyak mayat yang dimakan dan semakin tinggi basis budidaya, semakin beracun gas mayat, dan bahkan memiliki kekuatan korosif yang mengerikan, mencairkan emas dan besi. Selain itu, seiring dengan momen meludah ini, dengan bantuan kekuatan aliran udara, tubuh esensi pemakan mayat tiba-tiba melesat keluar dan terbang ke sisi lain medan perang. Namun, dalam gas mayat besar yang dia keluarkan, tubuh yang seharusnya diselimuti menghilang tanpa suara. Detik berikutnya, telapak tangan seputih batu giok menghalangi satu-satunya cara baginya untuk terbang. Ini semua terjadi sangat cepat, dan esensi menelan mayat juga merupakan basis budidaya tingkat 9, dan firasat bahaya sangat kuat. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik lagi di udara dan menghadapi lawannya. Kali ini, dia tidak menahannya lagi, dan tubuhnya tiba-tiba membuat ledakan, teredam seperti bola meledak. Aliran udara kuning yang sangat kaya dimuntahkan, kali ini melesat ke segala arah. Tubuhnya berada di tengah-tengah seluruh panggung kompetisi, dan kali ini meledak, dan aura mayat yang menakutkan harus menutupi area yang sangat luas. Pada saat ini, nyala api putih emas naik, menyelimuti gas mayat yang baru saja meledak, seolah-olah bola cahaya emas putih tiba-tiba muncul di udara, mengendalikan gas mayat dalam jarak diameter 5 meter, dan tidak mencapai mayat, melarikan diri keluar. Ki mayat diblokir, dan cahaya perak tetap ada, dan kedua lawan menghilang ke dalam bola cahaya emas putih. Itu hanya berlangsung kurang dari 2 detik, bola cahaya berkumpul, dan sesosok jatuh ke tanah, itu adalah Tang San yang mengenakan topeng. Tang San memegang disformasi di tangan kirinya, tetapi esensi yang melahap mayat telah menghilang tanpa jejak, bahkan tidak meninggalkan satupun jejak. Pada saat ini, pertempuran di sisi lain berakhir. 8 lengan roh pohon laba-laba sangat tajam, ketika dia muncul di depan Mei Gongzi dengan bayangan, serangan yang kuat telah diluncurkan, tetapi ada celah ruang yang menyambutnya. Retakan ruang yang padat ditindas dengan kekuatan pemotongan yang mengerikan, langsung menutupi area ini. Meskipun roh pohon laba-laba menghadapinya dengan seluruh kekuatannya, mencoba melawan dengan kecepatan dan kekuatan serangannya, ya, ketika dia benar-benar bersentuhan dengan celah ruang angkasa, dia mengerti bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Tetapi pada saat kontak, salah satu lengannya patah. Dan celah ruang yang lebih halus tiba-tiba menyebar keluar, menghalangi semua rute pelariannya. Sama seperti ketika Mei Gongzi menerima ujian warisan, sinar cahaya perak terbang menjauh, dan semua ruang di sekitar Spider Dryad tampaknya telah hancur, tidak meninggalkan tempat untuk bersembunyi. Lengan laba-laba Dryad yang tersisa dimasukkan ke tanah pada saat yang sama, tetapi kali ini tidak lagi untuk menyerang, tetapi untuk melarikan diri, berubah menjadi bayangan untuk melarikan diri. Dia perlu bertemu dengan rekannya sebelum dia bisa menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, ruang di sekitarnya tampaknya tiba-tiba membeku, dan bayangan itu diblokir secara paksa. Detik berikutnya, sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Tubuh laba-laba Dryad langsung dipotong-potong. Kompetisi berakhir. Pada saat ini, keajaiban monster terungkap. Meskipun tubuh dipotong-potong, potongan-potongan itu berkumpul dengan cepat, dan mereka masih ingin terhubung bersama. Mei Gongzi mengerutkan kening dan tidak berhenti. Mereka telah menang, dan jika mereka dengan sengaja membunuh satu sama lain, itu tidak akan menjadi kompetisi, tetapi pertarungan binatang Kolosseum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, tepat pada waktunya untuk melihat Tang San mendarat dengan tenang, dan esensi yang melahap mayat telah menghilang. Tang San mengulurkan ibu jarinya ke arahnya. Mei Gongzi juga mengangguk padanya. Pertempuran ini bisa dikatakan bebas stres. Nomor 8 menang. Wasit mengumumkan hasil pertandingan. Tang San datang ke Mei Gongzi, melambaikan tangannya, membawa aliran udara, mengumpulkan pecahan-pecahan gelap bersama-sama, tubuh laba-laba Dryad nyaris tidak pulih. Tang San berinisiatif mendatangi lawan, mengeluarkan buah yang penuh dengan nafas kehidupan, meremukkannya, dan menyuntikkan nafas kehidupan ke tubuh lawan. Pada saat yang sama, dia membuang tangannya yang lain, dan di bawah cahaya perak yang berkedip-kedip, tubuh yang layu melayang ke tanah, tampak seperti hanya lapisan kulit yang tersisa, dan tubuh emas dari esensi yang melahap mayat telah berubah menjadi kotoran kuning, berkedut di tanah. Laba-laba Trin dengan enggan menyatukan tubuh yang retak, memandang Tang San, lalu pada roh pemakan mayat yang kram di tanah, berkata dengan suara serak, "Terima kasih." Tang San mengangkat tangannya untuk menopang lengannya yang hampir jatuh,
dan berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya permainan. Setelah berbicara, dia menyapa Mei Gongzi dan berjalan menuruni panggung bersama. Pertandingan ganda pertama, menang. Keduanya bertarung secara terpisah, dan keduanya dengan mudah mengalahkan lawan mereka, menekan mereka sepanjang jalan, dan tidak memberi lawan mereka kesempatan untuk bermain. Di mata penonton, pertempuran Mei Gongzi tidak berbeda dari yang sebelumnya. Ini adalah penghancuran garis keturunan. Dengan kontrol yang kuat dari kemampuan klan iblis merak untuk mengendalikan kekuatan ruang, dia benar-benar menekan lawan dan membuat lawan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika bukan karena roh dan monster yang memiliki vitalitas kuat, jika mereka digantikan oleh monster, mereka pasti sudah mati sejak lama. Namun meski begitu, Spider Dryad dipukul dengan keras, dan akan butuh waktu lama untuk pulih. Apa yang benar-benar diperhatikan penonton adalah Tang San menjelma sebagai Ashura, bahkan penonton di kursi VIP, karena mereka tidak mengerti bagaimana Tang San mengalahkan lawannya. Bola cahaya mengandung kekuatan darah yang sangat besar, setelah kekuatan darah menyelimuti esensi yang menelan mayat, tidak ada yang bisa mengerti apa yang terjadi, tetapi samar-samar bisa merasakan bahwa itu setidaknya puncak tingkat kedua atau bahkan tingkat pertama, garis darah kekuatan. Kemudian permainan berakhir. Penonton yang mengingat penampilan Tang San dalam kompetisi individu adalah yang paling terkejut saat ini. Dalam kompetisi individu, kemenangan Tang San atas Golden Mammoth terlihat sangat aneh, seperti Golden Mammoth memainkan pertandingan palsu. Tapi bagaimana dengan yang ini? Apakah ini korek api palsu? Jika tidak, bagaimana manusia ini melakukannya? Terkadang, misteri mengundang rasa ingin tahu. Ada juga orang-orang cerdas yang melihat disformasi di tangan Tang San. Tampaknya disformasi teleportasi yang sangat populer di pasaran saat ini, dengan harga tinggi. Sebelumnya, dia bisa mencapai sekitar esensi pemakan mayat dalam sekejap. Seharusnya arai teleportasi inilah yang dia teleportasi 2 kali sebelum memberinya kesempatan untuk menyerang dari jarak dekat. Jika semua kekuatan tempur saat dia mengalahkan mamut emas di game pertama adalah nyata, dan dia benar-benar mengalahkan lawan dengan kekuatan, maka kemampuan bertarung jarak dekat manusia ini tidak diragukan lagi super kuat. Ini adalah pemahaman penonton saat ini tentang kekuatan tempur Tang San. Melangkah dari panggung, Mei Gongzi mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana dengan mayat-mayat itu? Tang San berkata, mayat yang menelan esensi sangat kotor, dan baunya terlalu tidak baik. Aku khawatir itu akan menangkapmu, dan aku akan kehilangannya. Sebenarnya, metode bertarungnya sangat sederhana. Dia menggunakan liger dan emas geng untuk menekan mayat dari jarak dekat. Dan dia diam-diam membuka celah ruang, menggunakan celah ruang untuk mengalirkan semua mayat di geng emas liger. Pada saat yang sama, dia menyegel roh mayat dengan ruang, dan dalam prosesnya, juga menelan darah kekuatan roh mayat. Bakat garis keturunan dari esensi menelan mayat sebenarnya menelan, tetapi hal-hal yang dia telan kotor, tetapi ini tidak mempengaruhi kekuatan bakat garis keturunannya, bagaimanapun juga, itu adalah garis keturunan tingkat kedua. Tang San membantu Spider Dryad pada akhirnya bukanlah bantuan murni. Ketika dia menyuntikkan nyawa ke lawan, dia juga menyerap beberapa kekuatan garis keturunan. Seperti kata pepatah, Tang San menggunakan energi merek kaisar perak birunya saat mengolah yin dan yang qi, dan hanya memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menyuntikkan beberapa kekuatan darah tipe tumbuhan ke dalam tubuhnya untuk memberikan merek perak biru kaisar, diisi ulang dengan baik, sehingga yin dan yang qi tidak akan gelisah. Saat Tang San dan Mei Gongzi sedang berbicara, mereka bertemu seorang kenalan. Beruang setan emas gelap dan bayi setan, yang telah melihat mereka di ruang tunggu sebelumnya, juga mengakhiri kompetisi dan turun dari panggung kompetisi lain. Bayi iblis duduk di bahu beruang iblis emas gelap, menyeringai seolah-olah dia sedang tersenyum, tetapi kepalanya yang besar mengeluarkan perasaan yang sangat jahat. Ada cahaya merah redup di mata Dark Gold Demon Bear. Dilihat dari noda darah di cakar beruangnya, lawan mereka mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Kuek, bayi iblis itu memanggil ke arah mereka, dan kemudian melakukan tindakan menyeka. Wajah Tang San segera berubah dingin, jika itu hanya dirinya sendiri, dia tidak akan peduli dengan provokasi semacam ini sama sekali, tetapi gerakan bayi iblis ini ditujukan pada Mei Gongzi. Aku berharap bisa bertemu denganmu di babak berikutnya, kata Tang San ringan. Monster beruang emas gelap jelas tidak mengharapkan manusia ini untuk mengatakan hal seperti itu, dan raungan rendah tiba-tiba keluar dari mulutnya. Suara tajam bayi iblis terdengar, tenang, kamu harus tetap tenang untuk menahan keinginan haus darahmu. Karena mereka berada di grup yang sama, dan mereka tampaknya telah menang, mereka akan bertemu cepat atau lambat. Hanya di panggung kompetisi yang bisa kamu makan, sekarang, jadilah tenang. Dia berkata, dan menepuk kepala beruang iblis emas gelap. Aneh untuk dikatakan, monster beruang emas gelap yang perkasa benar-benar menjadi tenang di bawah ketenangan bayi iblis. Mata Tang San sedikit menyipit, dia samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada hubungan khusus antara bayi iblis dan beruang iblis emas gelap.
Mei Gongzi sedikit mengernyit dan berkata, ayo pergi. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang monster-monster ini. Tang San juga mengabaikan lawannya. Seperti yang dikatakan pihak lain, jika pihak lain dapat terus bermain, maka mereka akan bertemu cepat atau lambat. Tetap menonton pertandingan, atau pergi. Tang San bertanya pada Mei Gongzi setelah meninggalkan area kompetisi. Mei Gongzi berkata, bukankah kamu mengatakan kamu memiliki keterampilan bertarung untuk mengajariku? Ayo lakukan sekarang. Di mana kamu tinggal? Tang San tertegun sejenak, lalu bertanya, pergi ke tempatku. Kalau tidak, tidak bisakah kita pergi ke tempat tinggalku? Ayahku ada di sini, kata Mei Gongzi dengan marah. Oke, tentu saja tidak ada masalah, kata Tang San buru-buru, bahkan lebih gembira di dalam hatinya. Dia berharap dia memiliki kesempatan yang baik untuk menyendiri. Mei Gongzi memandangnya dengan curiga, yang jelas-jelas sedang dalam suasana hati yang tinggi, dan mengerutkan kening, kamu tidak punya tujuan, kan? Tidak, aku tidak bisa mengalahkanmu lagi, kamu sangat kuat sekarang. Lagi pula, tidakkah kamu percaya pada karakterku? Tang San berkata sambil tersenyum. Kamu menolak melepas topengmu dan membiarkanku melihat wajah aslimu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Mei Gongzi berkata sambil mendengus. Tang San menghela nafas, aku punya masalah, mengerti panjang umur. Ayo pergi. Mei Gongzi tidak berkata apa-apa lagi. Setelah meninggalkan lapangan leluhur, ada banyak kereta yang menunggu di luar, lagi pula, ada begitu banyak orang di sini hari ini untuk menonton pertandingan, yang jelas merupakan peluang bagus untuk berbisnis. Tang San menyewa kereta dan melaporkan nama hotelnya. Tidak ada banyak ruang di kereta, dan itu kedap udara. Segera dia bisa mencium aroma samar dari Mei Gongzi. Tang San ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Mei Gongzi diam sepanjang waktu, dan suasana di kereta agak canggung. Masih ada jarak tertentu antara tempat kompetisi dan White Tiger Hotel. Setelah beberapa saat, Tang San mau tidak mau membuka mulutnya dan berkata, mengapa kamu tidak berbicara? Mei Gongzi meliriknya dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengerti panjang umur? Apalagi yang bisa aku katakan? Kamu tahu apa yang ingin aku ketahui? Tang San ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tunggu. Nanti, kamu akan duduk di posisi patriark klan monster merak dan menjadi penguasa kota-kota Kerry, lalu aku akan melepas topeng dan menunjukkan kepadamu, oke. Mei Gongzi menatapnya dan berkata, maukah kamu selalu membantuku? Tang San mengangguk tanpa ragu, tentu saja. Bagus. Ada senyum tipis di wajah Mei Gongzi, dan dia mengangguk ringan. Aku memintamu untuk membantuku menemukan Tang San, apakah kamu sudah menemukannya? Tiba-tiba dia berkata lagi. Mendengar kata, Tang San benar-benar terkejut. Aku belum punya waktu, tunggu permainan ini kembali. Mungkin, ketika kamu kembali ke kota Kerry, dia sudah kembali. Apa hubungan antara Tang San ini dan kamu? Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak melakukannya, bertanya, dia masih tidak bisa tidak bertanya. Bahkan jika kebenaran terungkap di masa depan, ada kemungkinan dipukuli. Mei Gongzi berpikir sejenak dan berkata, temanku, seorang anak kecil. Dia lebih muda dariku dan biasanya menyapu lantai di Kerry Cholege. Dia sangat baik, tapi aku tidak tahu mengapa, setiap kali aku melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia berhenti, seolah mengingat sesuatu. Tang San benar-benar ingin bertanya padanya bagaimana perasaannya tentang Tang San, dan bahkan ingin bertanya, aku Ashura sangat baik kepadamu. Kamu tidak memberiku secangkir teh susumu, tetapi kamu memberikannya kepada Tang San. Mengapa? Mungkinkah ada takdir yang menariknya? Secara teori, seharusnya tidak mungkin baginya untuk menyimpan ingatan tentang kehidupan sebelumnya setelah bereinkarnasi ke dunia lain. Namun, dia berbeda dengan Tang San. Nah, ketika permainan kembali, Xiao Tang harus kembali ke tempatnya sesegera mungkin. Tampaknya Xiao Tang memiliki peluang lebih baik untuk menyapu lantai. Ini memiliki peluang lebih besar daripada Ashura yang mati untuknya. Apa yang terjadi ketika aku melihatnya? Tang San bertanya. Aku juga tidak bisa memberitahumu. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dan tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Tang San bertanya, bagaimana denganku? Selain memikirkan bahwa aku tidak menunjukkan wajah asliku di depanmu, apakah kamu memiliki perasaan lain untukku? Mei Gongzi meliriknya dan berkata, kamu telah membantuku, aku tahu. Namun, sampai aku melihat wajahmu yang sebenarnya dan mengetahui tujuanmu yang sebenarnya, aku tidak berani sepenuhnya mempercayaimu. Inilah yang aku katakan di dalam hatiku. Merasakan tatapan dia menatapnya, Tang San benar-benar memiliki keinginan untuk mengangkat topeng dengan sembarangan. Namun, itu benar-benar tidak pantas sekarang sebelum urusan utama kota Kerry diselesaikan, lebih mudah menggunakan identitas Ashura untuk membantunya di sisinya. Aku mengerti,
Tapi tolong percaya bahwa semua yang aku lakukan untukmu adalah tanpa meminta imbalan apapun. Aku akan terus menggunakan tindakanku untuk membuktikan kepadamu bahwa aku layak mendapatkan kepercayaanmu, kata Tang San lembut. Ada kilatan kekecewaan di mata Mei Gongzi, dan dia berkata, dan berhenti berbicara. Sesampainya di Hotel White Tiger, Tang San turun dari mobil bersama Mei Gongzi, berjalan ke hotel, dan bertanya, di mana kamu tinggal di sisi pengadilan leluhur. Mei Gongzi berkata, bisnis keluarga. Tang San tiba-tiba menyadari bahwa klan Iblis Merak adalah populasi kaisar iblis besar, dan beberapa properti keluarga tidak bisa lebih normal di istana leluhur. Dia membawa Mei Gongzi ke atas dan kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu, Tang San tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Mei Gongzi sepertinya merasakan sesuatu juga, berbalik untuk melihatnya, dan berkata, bisakah aku belajar keterampilan di sini? Bisakah aku menggunakannya? Tang San menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, mengangguk, dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak perlu banyak ruang, kamu bisa menggunakannya dengan baik. Mei Gongzi berkata, kalau begitu mari kita mulai, aku harus kembali secepat mungkin untuk menyelamatkan ayahku dari bertanya. Oke, Tang San mengangguk. Setelah berpikir sebentar, dia berkata kepada Mei Gongzi, kamu membuat celah ruang dan menyimpannya di udara. Mei Gongzi mengangguk dan mengusap, dan tiba-tiba, celah ruang perak diam-diam muncul di udara. Tang San berkata, perhatikan baik-baik. Mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan menggambar lengkungan anggun di udara. Apa yang terbaik dari Mei Gongzi adalah kontrol ruang. Ketika tangan kanan Tang San mulai menggambar busur, dia tiba-tiba memiliki perasaan aneh, seolah-olah ada resonansi aneh di ruang sekitarnya, tidak hanya ruang, tetapi juga ada energi lain. Busur ini baru saja membungkus celah ruang yang telah dia gambar sebelumnya, kemudian celah ruang itu seperti garis di papan tulis yang terhapus oleh papan tulis, dan ruang yang terbelah itu tertutup seketika. Ketika dia pertama kali memasuki ruangan, dia masih sedikit waspada. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Ashura selalu baik padanya, sebagai seorang gadis, itu normal untuk waspada. Namun, semua emosinya berubah menjadi syok pada saat ini. Menghancurkan celah ruang dan menahan serangannya, dia tahu banyak cara. Lagi pula, bahkan jika atribut luar angkasa itu kuat, itu tidak terkalahkan. Namun, dia belum pernah mendengar tentang menghapus celah ruang yang telah dia gambar dengan begitu mudah. Bagaimana kamu melakukannya? Suara Mei Gongzi meningkat pesat. Tang San dengan sungguh-sungguh berkata, teknik ini disebut lingkaran misterius surga. Yang paling cocok antara langit dan bumi, dan pada saat yang sama tidak ada cacatnya, adalah lingkarannya. Ada pepatah yang disebut, memegang Yuan dan Sok. Itu bisa diganti dengan, lingkaran. Ketika medan gaya, ruang, dan waktu di sekitarnya kita ubah menjadi lingkaran, maka lingkaran itu akan menjadi murni. Yang harus kita lakukan adalah membuatnya menjadi lingkaran murni, semakin sempurna. Semakin mendekati kesempurnaan, semua keberadaan yang tidak harmonis dalam jangkauan lingkaran misterius surga akan menghilang. Mei Gongzi benar-benar tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi dia merasa bahwa dia harus mengaguminya. Kamu melakukannya lagi. Mengatakan itu, dia menciptakan celah ruang lagi, kali ini 3. Tang San juga mengangkat tangannya dan menggambar busur yang anggun, dan di dalam busur yang anggun ini, 3 celah spasial menghilang lagi. Dari mana datangnya lingkaran misterius surga? Saat itu, Tang San adalah dewa laut dan memiliki senjata super ilahi, Trisula Emas. Trisula Emas memiliki seperangkat keterampilan yang kuat yang disebut Storm Wave 12 Fork, yang paling kuat disebut badai tidak pasti. Badai yang tidak pasti memiliki kemampuan untuk menjadi tidak pasti. Tidak peduli seberapa kuat suatu keberadaan, bahkan jika itu adalah Raja Dewa, ketika menghadapi badai yang tidak pasti, dia akan dikendalikan untuk jangka waktu tertentu dan tidak dapat membebaskan diri. Badai tidak pasti terdiri dari banyak lingkaran surgawi, dan lingkaran surgawi Tang San ini adalah versi sederhana yang diturunkan darinya. Ketika dia membangkitkan kesadaran ilahinya, dia menggunakan lingkaran misterius surga. Dengan berlalunya waktu, pemulihan kesadaran spiritual, ditambah dengan peningkatan kekuatan darah, setelah latar belakangnya menjadi dalam, lingkaran misterius langit pada dasarnya dapat digunakan. Hanya saja sebelum mencapai level dewa, Xuanyuan of the Sky miliknya masih merupakan versi yang tidak lengkap. Dasar dari Tianzi Xuanyuan adalah kontrol ruang dan waktu, yang dapat dikatakan sebagai keterampilan sihir kontrol ruang waktu yang kuat. Dengan menonton kompetisi Mei Gongzi, Tang San menemukan bahwa dia telah memahami arti sebenarnya dari atribut luar angkasa, jadi dia seharusnya dapat memahami misteri lingkaran misterius di langit pada awalnya. Tentu saja, dia tidak memiliki keraguan tentang Mei Gongzi, dan Mei Gongzi dapat menghadapi bahaya kapan saja di masa depan, jadi secara alami lebih baik memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mei Gongzi melihat ke tempat di mana celah ruang itu dihapus oleh Tang San, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya.
Apakah tidak apa-apa jika aku menyerangmu dengan celah ruang? Tanya Mei Gongxi. Tang San mengangguk dan berkata, tentu saja, ini awalnya diterapkan ke medan perang, tetapi konsumsinya tidak sedikit. Kamu dapat mencoba menyerangku. Kalau begitu hati-hati. Mei Gongxi mengangkat tangannya, dan celah ruang terbang menuju Tang San. Tang San menggambar lingkaran dengan tangan kanannya, dan kemudian dengan tangan kirinya, dua lingkaran surgawi itu memberi Mei Gongxi perasaan seolah-olah seluruh dunia diselimuti. Tiba-tiba, celah-celah ruang di udara menghilang. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa dalam jarak yang sangat terbatas ini, dia ingin mengobrak-abrik ruang dan membuat celah ruang, tetapi dia tidak bisa. Ruang ini tampaknya telah menjadi sempurna pada saat ini, dan tidak pernah rusak lagi. Seluruh ruang seperti kristal yang tenang, bukan lagi danau asli, tanpa kebocoran. Bagaimana kamu melakukannya? Mei Gongxi berhenti menyerang, dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa melawan celah ruang angkasanya dengan cara ini. Setelah lulus penilaian pewarisan, dia setara dengan dikenali oleh elemen ruang, dan memiliki pemahaman baru tentang kekuatan ruang. Apakah itu bepergian di ruang angkasa atau mengendalikan kekuatan ruang, ada peningkatan besar. Raja Iblis Merak Besar memberitahunya bahwa leluhur yang menjadi Raja Iblis Merak Besar pada waktu itu mungkin lulus ujian 85% dari altar warisan ketika dia mewarisinya. Tapi Mei Gongxi benar-benar lulus ujian 100% dengan batu takdir dan cermin kristal yang diberikan oleh Tang San. Ini memungkinkan dia untuk melampaui leluhur itu dalam hal pengenalan elemen ruang. Latar belakang semacam ini membuatnya bahkan merasa bahwa dia sudah menjadi bagian dari elemen luar angkasa. Namun, baru saja, ketika dia melepaskan celah ruang untuk menyerang Ashura, busur sempurna yang dibawa Ashura benar-benar membuat ruang yang dia lepaskan untuk sembuh, dan semuanya menjadi harmonis. Itu jelas merupakan perubahan aneh yang terkait erat dengan kekuatan ruang, tapi dia tidak bisa mengerti seperti apa prosesnya. Dengan kata lain, kendali ruang Ashura barusan masih berada di atasnya. Ini adalah bagian yang paling sulit dipercaya dari dirinya. Mungkinkah kontrol ruang Ashura harus di atas miliknya? Akankah Tang San benar-benar memiliki kendali lebih besar atas ruang daripada dirinya? Murni dari kontrol elemen, dia jelas tidak sebaik Mei Gongxi saat ini. Bagaimanapun, Mei Gongxi adalah garis keturunan paling murni dari klan monster merak, sebuah eksistensi yang benar-benar telah diakui oleh elemen luar angkasa, yang setara dengan utusan luar angkasa dari pesawat ini. Namun, Tang San, yang dulunya adalah Raja Dewa dari satu generasi, jauh lebih rendah daripada Mei Gongxi saat ini dalam hal pemahaman tentang ruang, apa arti sebenarnya dari ruang. Tang San mungkin tidak dapat mendeteksi sepenuhnya, tetapi dalam hal kedalaman dan pemahaman penelitian, dapat dikatakan lebih unggul dari praktisi manapun di pesawat ini. Dia pernah mengendalikan seluruh alam dewa, pernah menjaga alam dewa yang ditelan oleh lubang hitam, dan pernah memimpin alam dewa untuk membebaskan diri dari lubang hitam dan kembali ke dunia asal. Ini benar-benar hal yang tak terbayangkan bagi bintang Falan, dia telah mengalaminya. Dalam pengalaman ini, dia berurusan dengan ruang kosmik yang luas sepanjang waktu, bagaimana pemahamannya tentang ruang dapat dibandingkan dengan dunia ini. Ini juga alasan mengapa dia masih bisa menggunakan lingkar surgawi yang mendalam sebelum dia pulih ke tingkat dewa. Merasakan keterkejutan Mei Gongxi, Tang San tersenyum sedikit dan berkata, misteri ruang tidak pernah hanya apa yang kita lihat dan rasakan. Ruang manapun membutuhkan banyak dukungan energi untuk menjaga stabilitasnya sendiri. Inilah yang terjadi di ruang angkasa dan hal yang sama berlaku untuk ruang di luar Ferrara. Yang perlu kita lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk memahami di mana keseimbangan ruang ini. Jika kita dapat menguasai keseimbangan ini, maka apapun yang kamu inginkan di masa depan tidak peduli jenis ruang apa kamu berada, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari ruang. Mei Gongxi berkata dengan pemahaman yang samar, titik keseimbangan spasial, lalu apa titik keseimbangan spasial ini? Tang San berkata, ini adalah perasaan yang hanya bisa dirasakan tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kamu benar-benar merasakannya, kamu secara alami akan menemukannya. Sama seperti warisan yang kamu terima sebelumnya, kamu telah memperoleh persetujuan dari pesawat ini, dari beberapa jenis warisan. Dalam arti tertentu, kamu bahkan dapat dianggap sebagai penjaga ruang yang dikenali oleh pesawat ini. Sama seperti para kaisar itu, mengapa mereka bisa menjadi kaisar? Mungkin, di satu sisi, mereka dapat sepenuhnya dikenali oleh para kaisar pesawat bukannya pesawat menjaga aspek itu. Jika kamu benar-benar akrab dengan kemampuan kaisar, maka kamu dapat berpikir dengan hati-hati tentang apakah sebenarnya hanya ada satu kaisar dalam satu aspek. Jika ada lebih dari satu, itu berarti perlu ada lebih banyak dalam aspek itu. Perlindungan, yaitu, apa yang tidak dimiliki pesawat ini. Kejutan di mata Mei Gongxi semakin meningkat. Selama lebih dari setahun, dia telah mengikuti Raja Iblis Merak Besar dalam retret dan latihan, dan Raja Iblis Merak juga telah banyak mengajarinya, dan mengajarinya banyak pemahaman tentang misteri ruang. Namun, pada saat ini,
dia jelas merasa bahwa kisah Ashura di depannya tampak lebih dalam daripada kisah ayahnya. Tapi sepertinya masuk akal, terutama Xuan Yuan hari itu, telah membuktikan kepadanya dengan fakta bahwa dia tidak benar-benar mengendalikan ruang, dan masih ada jalan panjang. Perasaan yang tidak bisa dipahami semacam ini sepertinya membuat Ashura sedikit lebih tinggi di matanya. Untuk hati defensif Ashura bahkan mulai memiliki beberapa perubahan, rasa sedikit lebih hormat. Lalu bagaimana aku harus menemukan titik keseimbangan? Tanya Mei Gongxi. Tang San berkata, setiap kali kamu berkultivasi, kamu harus berintegrasi ke dalam ruang untuk mendapatkan wawasan. Pada saat yang sama, setelah merobek ruang, kamu harus menjembatani kembali ruang. Dalam proses pembukaan dan penutupan, cari misterinya ruang. Bahkan, terkadang lebih penting untuk menutup ruang daripada membukanya, karena kamu perlu menemukan cara untuk menjembatani ruang, bahkan jika itu tidak sulit bagimu sekarang, tetapi kamu harus hati-hati melihat perubahan ketika kamu menjembatani ruang, ini akan sangat membantumu untuk memperdalam pemahaman spasialmu. Teknik lingkaran misterius langit, terus terang, adalah proses lengkap membuka dan menutup ruang. Jika proses ini menjadi harmonis, maka lingkaran misterius langit selesai. Ketika kita mulai menggambar lingkaran, itu seperti ketika ruang dibuka dan busur selesai sepenuhnya, itu menjadi ruang tertutup. Dalam lingkup lingkaran ini, dalam proses membuka dan menutup ruang, semua serangan dalam kapasitas ruang dapat diselesaikan. Ketika masa depan bisa ketika kamu bisa menjaganya di luar kendalimu dan masih melakukan itu, maka itu bukan hanya pertahanan, itu kendali. Mendengarkan apa yang dia katakan, mata Mei Gongxi tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan dia sepertinya telah menangkap sesuatu di dalam hatinya, proses membuka dan menutup ruang yang lengkap, bukankah ini setara dengan menciptakan ruang kecil sementara? Aku mengerti itu kan? Tang San mengangguk dan berkata, itu juga dapat dipahami dengan cara yang sama. Ini juga merupakan kesulitan dari lingkaran misterius langit. Tetapi karena kamu telah dikenali oleh elemen ruang sekarang, aku pikir jika kamu berlatih, kamu dapat lakukanlah. Aku akan menuntunmu untuk melakukannya. Rasakan sekali. Saat dia berbicara, dia berjalan ke Mei Gongxi dan berkata kepadanya, berdiri membelakangiku, jangan khawatir, aku tidak akan menyentuh tubuhmu. Mei Gongxi berbalik dan memunggungi dia. Berada begitu dekat dengannya, memandangi rambutnya yang panjang, merasakan keharuman dari helaian rambutnya, jantung Tang San berdetak kencang. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, ditarik oleh Qisuan Tiangong, dan secara bersamaan mengangkat tangan kanan yang menarik Mei Gongxi. Mei Gongxi hanya merasa bahwa ketika lengannya mulai terangkat, ruang di sekitar lengan mulai memiliki ritme yang aneh. Bukan untuk merobek ruang, tetapi tampaknya elemen ruang mengalami pengaturan dan kombinasi baru, dan dalam hal ini, pengaturan dalam proses kombinasi, seolah-olah dunia baru telah diciptakan. Ditemani oleh ritme lengan, ketika busur secara bertahap diuraikan, di depanku, itu jelas dalam ketiadaan, tetapi tampaknya terbuka. Pintu, satu mengarah ke ruang lain. Pintu ini bulat dan lembut, dan ruang lain tampak luas dan tak terbatas. Dibandingkan dengan cara dia biasanya merobek ruang, perasaan saat ini lebih seperti integrasi nyata dengan ruang, untuk menenangkan ruang, menciptakan ruang, dan semua elemen ruang pada saat ini tampaknya mereka semua bersorak, dan mereka semua tampak lebih intim. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu, terima kasih.